Dengan isu debt ceiling US ini, menurut kami dampaknya terhadap emerging market mungkin relatif minim karena posisi global investor secara umum adalah underweight untuk emerging market. Hal ini terlihat di beberapa negara yang emerging market seperti Malaysia, Thailand, India, Brazil gitu ya, dan termasuk Indonesia. Sehingga menurut saya dengan posisi yang relatif sudah lebih rendah di emerging market, impact terhadap arus kas asing keluar dari emerging market menurut kami minim. Baik, bagaimana dengan capital inflow? Apakah Anda lihat juga ada potensi bila dana-dana investor di Amerika Serikat mungkin akan beralih ke emerging market? Oke, jadi untuk capital inflow specifically untuk Indonesia itu sudah terjadi dalam 3 tahun terakhir. Hal ini diakibatkan karena memang Indonesia dalam 3 tahun terakhir mengalami perubahan yang signifikan, baik dari sisi makroekonominya ataupun struktur ekonominya. Namun untuk mendapatkan arus asing yang lebih besar gitu ya, in general emerging market, menurut kami harus investor perlu melihat adanya penurunan tingkat suku bunga atau perubahan tone di mana tidak investor global tidak perlu lagi melakukan hedging dengan mengejar instrumen-instrumen yang berbasis risk free. Baik, Anda sendiri menilai apa yang akan menjadi solusi terhadap masalah gagal bayar utang ini sebelum 1 Juni 2023 nanti? Oke, terkait dengan debt ceiling ini kan telah terjadi lebih dari 5 atau 6, saya lupa, dalam 10 tahun terakhir. Setiap periode kepemimpinan selalu terjadi hal ini. Jadi menurut kami base case scenario adalah pertanggal 1 Januari akan diloloskannya undang-undang di mana akan meningkatnya pagu atas terkait hutang US. Di saat bersamaan mungkin akan ada deal yang seperti terjadi baik di periode Trump ataupun periode Obama terkait dengan penurunan belanja fiskal. Tapi walaupun menurut kami misalkan ini terjadi seperti di era Trump, di mana ada deadlock setelah deadline yang telah diberikan. Menurut kami, Janet Yellen sebagai Treasury dari US, pimpinan dari US Treasury Department akan melakukan prioritisasi pembayaran uh, agar tidak akan terjadinya technical default. Jadi mungkin yang terjadi di tahun 2017-18 ada government shutdown untuk meminimalisir pengeluaran biaya agar tidak terjadi technical default akan terjadi. Dampak ini menurut kami kalau kita lihat secara global memang ada peningkatan volatilitas terlihat dari level fix yang di tahun 2017 berada di level 11 meningkat ke level 25. Cuman kalau kita lihat lagi hal ini tuh dampaknya relatively minim gitu ya dari sisi Indonesia sendiri. Even di tahun 2017-2018. Jadi ini mungkin akan menjadi isu yang spesifik di US dengan asumsi akan terbentuknya resolusi, baik itu terjadi di 1 Juni ataupun terjadi delay dalam 30 atau 60 hari ke depan. Baik, seberapa besar Anda lihat potensi gagal bayar utang Amerika Serikat ini benar-benar terjadi dan mencatatkan sejarah bagi dunia? Oke, kalau secara probabilitas gitu ya, mungkin saya akan menaruh sangat kecil karena pada dasarnya even Janet Yellen pun sudah memiliki rencana apabila memang pagunya itu belum dinaikkan dalam 1 Juni ini, seharusnya tuh kalau kita lihat di era Trump gitu ya, akan ada buffer beberapa hari dengan melakukan apa sih reduction atau penghematan biaya lain untuk memprioritaskan di pembayaran bunga dan pokok. Mungkin itu akan dapat menekan baik Republik ataupun Demokrat bahwa impact-nya kalau ini benar-benar terjadi secara default gagal pembayaran, dampaknya akan sangat besar. Tapi menurut kami itu sangatlah kecil karena dalam 10 tahun terakhir yang pernah kita rasakan adalah government shutdown, tapi secara teknis government masih melakukan pembayaran bunga dan pokok. Baik,
Berkaca dari government shutdown di Amerika Serikat yang sudah pernah terjadi sebelumnya, risiko apa yang harus diantisipasi pemerintah Indonesia? Oke, jadi kalau dari sisi pemerintah Indonesia, mungkin salah satu masukan yang bisa diberikan dari investor gitu adalah berkaca dari 2017 dan 2018, salah satu transmisi yang terasa terhadap ekonomi Indonesia adalah rupiah. Satu rupiah itu berada di 14.700, terbang ke level 15.400. Mungkin apabila government shutdown terjadi yang mengakibatkan volatilitas posisi investor menjadi meningkat, Bank Indonesia harus lebih aktif dalam melakukan intervensi khususnya di pasar falas kita sih, rupiah. Baik, Anda lihat rupiah mungkin akan melemah atau justru akan menguat apabila terjadi gagal bayar utang AS ini? Oke, kalau apabila terjadi gagal utang bayar nih, saya melihat mungkin secara tendensi atau secara arahnya akan sedikit melemah, tapi cuman yang berbeda dibandingkan 2017 atau 2018 adalah struktur, trade balance kita berbeda sekali. Di Baik, saat ini nih kita, memiliki ekspor yang relatif stabil dari sisi nikel atau base metal yang berkontribusi udah lebih dari 10% dari GDP kali ya kalau saya kumulasi selama setahun. Nah, itu tidak ada di 2017 dan 2018. Jadi harusnya secara fundamental Indonesia tuh jauh lebih kuat.